Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang strategi menulis artikel dan publikasi. Materi ini sebelumnya sudah pernah disampaikan di pelatihan internal penulis untuk seri buku Indonesia Emas Berkelanjutan 2045, kumpulan pemikiran pelajar Indonesia sedunia, yang merupakan kolaborasi antara PPID dan LIPI Press, dan ini sudah dipublikasikan pada tahun 2021. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Karnalim. Nah, pertama-tama, mungkin kenapa saya bisa sedikit ngomong tentang hal ini, karena kebetulan saya sudah punya 48 artikel terindeks oleh Scopus, di mana sebagian dari mereka berfaktor dampak. Tentu ini masih kalah kalau dibandingkan dengan profesor atau mungkin orang-orang yang punya pengalaman lebih banyak. Tapi minimal ini bisa menginspirasi, karena ini benar-benar saya mulai dari nol. Nah, strategi mahir menulis itu sebenarnya ada dua, ya. Jadi strategi pertama yang paling umum adalah biasanya kita selalu target jurnal atau seminar yang paling tinggi levelnya. Karena targetnya tinggi, biasanya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Artinya, kalau jelek-jeleknya kita jatuh, atau kita gagal di atas, minimal kita nggak jatuh jauh-jauh amat. Jadi mungkin misalkan nih kita target jurnal Q1, terus ternyata kita gagal, dan kita coba lagi ke jurnal-jurnal lain, mungkin kita bisa masuk ke Q2 atau mungkin Q3. Nah, tapi permasalahannya biasanya metode ini itu um, bisa melemahkan semangat. Kenapa bisa melemahkan semangat? Karena kebanyakan dari kita pas awal-awal kalau pakai metode ini pasti kena rejection. Jadi pertama-tama pasti ditolak, 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 dan kadang-kadang jadi merasa kecil diri gitu kan. Apakah memang saya tidak bisa gitu punya kemampuan seperti ini? Nah, saya pribadi menggunakan strategi yang kedua, yaitu di sini saya targetnya bertahap dari yang paling rendah sampai ke yang paling bergengsi. Kenapa saya pakai strategi ini? Ya, inspirasinya sama lah. Kayak kita ketika belajar hal yang baru. Misalkan matematika. Ketika kita belajar matematika, maka sebenarnya kita tidak langsung belajar hal-hal kompleks seperti integral, turunan, dan sebagainya. Kita pasti pertama-tama belajar yang simpel dulu. Misalkan nih, penambahan, pengurangan. Udah bisa penambahan pengurangan, baru ke perkalian pembagian. Setelah itu mungkin statistik sederhana. Baru mungkin setelah beberapa tahap, kita masuk ke yang namanya integral. Nah, pola ini saya juga terapkan dalam strategi untuk menulis. Dengan cara ini, biasanya peluang gagalnya kecil. Karena target publikasi kita itu kurang lebih setara dengan kemampuan kita yang berkembang. Dan kelebihan lainnya biasanya adalah kita bisa mengerti karakteristik publisher yang bervariasi. Jadi kita bisa lihat dari yang publisher-publisher bawah sampai publisher-publisher atas. Terus berikutnya juga, kita bisa mendapatkan rekognisi untuk setiap langkah yang berhasil dijalani. Karena kan biasanya ketika kita target publikasi, pasti kemungkinan besar keterima. Soalnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu jadi track record kita sendiri, gitu. Terus berikutnya lagi, pengalaman menulis otomatis bertambah karena jumlah artikel yang dipublikasikan banyak. Ini berbeda dengan strategi satunya. Kalau strategi satunya kan kita langsung target jurnal tinggi, biasanya kan kita akan kena reject, kena reject, kena reject, dan itu makan waktu lama untuk hanya satu artikel. Nah, yang terakhir kelebihannya adalah citasi otomatis meningkat. Terutama kalau kita menggeluti topik yang sama. Jadi kan artikel yang kita publish itu jadinya banyak, dan tentu peluang disitasinya juga lebih besar. Dan kalau kita topiknya sama, biasanya kita perlu acknowledge riset-riset yang sebelumnya. Tentu tapi di sini ada kekurangan juga dengan strategi ini. Kekurangannya tentu saja untuk meningkatkan skill-nya perlu menghabiskan banyak waktu. Karena kita perlu bikin banyak artikel. Nah, ini saya terapkan sendiri untuk meningkatkan kemampuan menulis saya. Jadi sebelum PhD, itu di tahun 2015, saya tidak punya pengalaman menulis sama sekali.
Tapi saya memutuskan saya ingin punya pengalaman menulis dan riset. Kenapa? Karena saya ingin mengejar S3. Ya, makanya di sini dituliskan pengalaman pribadi sebelum PhD. Nah, saya mulai dari yang level menurut saya paling rendah dulu. Jadi saya mencoba jurnal nasional. Dan jurnal nasionalnya saya cobanya yang internal dari fakultas saya. Kenapa? Karena kan biasanya saya sudah tahu dong kualitasnya, terus gaya selingkungnya seperti apa, itu saya sudah tahu, karena ini internal. Nah, waktu itu saya coba, ada yang namanya UTC. UTC itu dari univ saya, Yuka Maranatha. Nah, di sini karena saya ingin punya kemampuan menulis dalam bahasa Inggris, maka saya memaksa untuk menulis dalam bahasa Inggris. Saya sampai tanya editornya, saya tanya, boleh nggak saya tulis dalam bahasa Inggris? Terus dia bilang, oh boleh, ada beberapa reviewer kita juga yang bisa bahasa Inggris. Oke, saya tulis. Nah, di situ satu artikel, 10 halaman 4, itu butuh waktu sampai 2 bulan. Dan itu saya lakukan ketika masa semester pendek. Jadi kalau di universitas, semester pendek itu adalah masa di mana dosen tidak banyak mengajar, ya, dan dia bisa melakukan banyak hal lain. Nah, saya melakukannya di situ. Lalu diterima, nah masuklah tahap kedua. Saya mulai coba keluar kandang. Nah, cuman keluar kandang di sini saya mulai dari level seminar. Nah, pada waktu itu, seminar nasional masih jarang yang terindeks Google Scholar. Ada yang namanya SNATI, ini dari UII, itu kebetulan sudah terindeks Google Scholar. Dan acceptance rate-nya juga pada waktu itu cukup rendah. Jadi kalau tidak salah sekitar 60%-an. Sedangkan kalau dibandingkan dengan seminar-seminar nasional yang lain, itu bisa mencapai 100%. Saya coba ke sana, sama saya juga tulis dalam bahasa Inggris. Keterima, masuk tahap 3. Oke, sekarang saya mau coba yang beneran internasional. Kan kalau sebelumnya nasional, tapi saya pakai bahasa Inggris. Sekarang mau yang internasional. Nah, saya coba yang langsung terindeks Scopus. Kebetulan waktu itu ada ICTS, itu diadakan oleh ITS di Surabaya. Nah, di sini saya coba, lalu kebetulan juga diterima. Setelah itu, saya pikir, oke, saya akan coba ke yang lebih tinggi lagi. Jadi saya coba lagi seminar internasional, tapi saya coba di luar Indonesia dengan proceeding terindeks Scopus. Kali ini saya coba di Vietnam, AICEM namanya. Saya coba di sana, lalu keterima juga. Setelah itu saya pikir, oke, mungkin berikutnya saya harus naik level lagi. Nah, seharusnya kan saya bisa mencoba seminar internasional yang mungkin diadakan di negara-negara maju. Tapi ya kita tahu lah biasanya universitas punya alokasi dana. Jadi kalau kayak kami dibatasi juga jumlah seminar internasional yang bisa kami hadiri per tahun. Kebetulan di tahun itu saya sudah masuk ke ICTS, saya juga sudah masuk ke ECOM, saya juga pernah ke seminar nasional yang SNATI itu. Jadi saya pikir oke, ya sudah, saya mulai masuk ke jurnal. Nah, jurnal di sini saya juga targetnya langsung yang Scopus, tapi saya cari yang artikelnya dia minta pendek. Jadi ada page limitnya, dan page limitnya itu kalau tidak salah kemarin hanya 6 halaman B5. Ada yang namanya WYT, ini dari Australia. Kenapa sih pilih artikel pendek dulu? Gitu ya. Karena di sini biasanya kalau pendek kita bisa fokus penuh terhadap semua konten yang ada. Kalau artikelnya panjang, kemungkinan kita bisa loss di beberapa bagian. Kita bisa beberapa bagian tuh kualitasnya jelek. Saya coba di sana, lalu keterima juga, lalu masuklah ke tahap 6. Oke, kali ini saya mau coba yang tidak ada page limit. Jadi saya coba internasional Tindex Scopus, tapi dipegang universitas. Nah, di sini dipegang oleh University of Zagreb dari Kroasia. Saya coba, keterima juga, masuk tahap 7. Oke, sekarang saya coba yang dipegang dari organisasi. Karena biasanya organisasi ini lebih tinggi kualitasnya, tapi tidak selalu ya. Jadi harus dicek lagi organisasinya.
Karena ada beberapa organisasi juga yang tipikalnya abal-abal. yang ini kebetulan jurnalnya itu cukup bagus. Jadi kalau dilihat di Scopus, pada waktu itu Q2 kuartilnya. Saya coba, nah di sini juga pengalaman pertama dapat review sampai 2 kali sebelum akhirnya diterima. Jadi review pertama itu major revision, review kedua itu minor revision, baru akhirnya diterima. Setelah itu saya masuk ke berikutnya. Oke, sekarang karena waktunya sudah lewat ya, sudah lewat lebih dari setahun sejak konferensi sebelumnya atau seminar sebelumnya, saya bisa kembali lagi ke seminar. Nah, saya coba seminar internasional lagi, tapi kali ini saya langsung coba yang bereputasi. Jadi kalau kita lihat di internet, itu ada beberapa website yang menampilkan reputasi seminar internasional. Dan itu biasanya juga cukup diperhatikan oleh peneliti. Oke, saya coba yang terindeks Scopus. Kebetulan ada IEEE International Symposium on Multimedia. Itu diadakan di Taiwan. Kita coba, lalu keterima juga. Masuk tahap 9. Saya coba jurnal internasional terindeks Scopus dari publisher terkenal. Nah, jadi gini, kalau publisher terkenal, misalkan nih, kayak Elsevier, Taylor & Francis, Wiley, IEEE, ACM, gitu ya. Mereka biasanya jurnalnya kualitasnya cukup tinggi. Jadi untuk diterima di sana itu cukup sulit. Saya coba International Journal of Computers and Application. Nah, ini pertama kali saya ditolak. Jadi ditolak, tapi editornya melihat bahwa, oh, kayaknya ini reviewernya sebenarnya terlalu kejam istilahnya. Jadi dia terlalu kritis. Jadi akhirnya si editornya bilang, oke, saya kasih kamu kesempatan kedua, kamu boleh revisi sesuai dengan reviewer itu, terus nanti kamu submit lagi. Kamu submit ulang, nanti kita akan coba review sekali lagi dengan reviewer yang lain, tapi dengan syarat kamu bisa memenuhi permintaan reviewer yang pertama tadi. Jadi saya bereskan, saya coba, dan akhirnya keterima juga ujungnya. Terus berikutnya, saya mulai coba faktor dampak. Jadi saya coba Jurnal Internasional Terindeks Scopus dari Wiley. Namanya adalah Computer Applications in Engineering Education. Jadi saya coba dan akhirnya keterima juga. Setelah itu, saya akhirnya keterima PhD, dan ya tentu ada beberapa lagi artikel-artikel lain juga yang dipublikasikan, tapi saya rasa cukup di sini untuk bisa melihat perjuangan dari awal sampai akhirnya. Nah, ada beberapa tips yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, pelajari karakteristik jurnal atau seminar yang akan kita target, terutama dari cakupan. Jadi jangan hanya melihat judul jurnal atau seminarnya, karena itu bisa menipu. Harus baca cakupannya, dia terimanya seperti apa. Lalu kedua, kualitas. Kita coba lihat artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal atau seminar tersebut. Kualitasnya bagaimana dengan kita? Pastikan minimal kita punya lebih tinggi atau setara dengan kualitas-kualitas yang sudah dipublikasikan. Ketiga, apakah ada artikel-artikel dengan topik sejenis yang sama dengan punya kita? Kalau ada, berarti kemungkinan diterima lebih besar lagi. Karena kan berarti ya jurnal atau seminar itu memang bisa mempublikasikan karya-karya yang mirip dengan kita. Kedua, pelajari gaya menulis dan terminologi peneliti pada bidang kita. Jadi biasanya reviewer itu adalah orang yang sebidang dengan kita. Tentu, ini kalau memungkinkan ya. Kadang juga kalau kita tidak beruntung, kita bisa dapat yang tidak sebidang. Tapi biasanya sebidang, dan dia akan lihat bagaimana cara kita menggunakan terminologi. Kalau terminologi dan gaya penulis kita itu beda sendiri dengan artikel-artikel yang sudah dipublikasikan sebelumnya, dia mungkin akan bertanya, ini orang apakah sudah baca beneran nggak sih referensi-referensi yang sebelumnya? Atau dia cuma ngarang doang, gitu. Jadi nanti pastikan dilihat terminologinya seperti apa, lalu gaya menulisnya. Kalau memang kita harus membuat gaya menulis atau terminologi yang berbeda, ada sebaiknya juga diperjelas kenapa kita melakukan perbedaan tersebut. Ketiga, perhatikan guideline penulisan.
Nah, saya lihat ada beberapa orang mungkin yang merasa, oh nanti aja kita formatting setelah papernya keterima. Gitu. Ini salah banget. Karena first impression matters. Jadi orang pertama kali melihat artikel kita, itu dia bisa sedikit ngejudge gitu ya. Sedikit ngejudge bilang apakah artikel ini bagus atau tidak. Salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah tampilan. Jadi ketika kita submit, misalkan ke jurnal nih, kita submit ke jurnal, biasanya editor itu akan lihat dulu artikelnya. Apakah memenuhi guideline atau tidak. Kadang-kadang kalau tidak memenuhi guideline, langsung ditolak. Ada beberapa editor yang baik, jadi kalau tidak memenuhi, dia minta untuk penulisnya ngebenerin. Tapi nggak semua. Reviewer juga sama, ketika reviewer lihat, kalau misalkan tidak memenuhi guideline, kadang-kadang juga itu jadi nilai minus. Kadang jadi dia melihat, oh ini orang serius nggak sih bikinnya? Atau cuman asal submit doang, gitu. Nah, yang keempat, ketika ditolak, baca komentar reviewer dan revisi artikel kita berdasarkan komentar tersebut, walaupun ini tidak wajib. Saya tahu bahwa memang sebenarnya ketika ditolak, itu menyakitkan. Dan ketika kita dapat email penolakan, biasanya kita nggak pengen baca detail isinya. Karena itu seperti kayak ya mengingatkan akan masa lalu gitu ya. Oh, kenapa tertolak dan sebagainya. Cuman tetap itu harus dibaca. Kalau saran saya pribadi, mungkin tunggu 1 atau 2 hari gitu ya. Baru kita buka lagi emailnya, baru kita baca lebih detail. Kenapa sih perlu baca seperti itu? Pertama, tentu saja itu akan meningkatkan kualitas artikel kita. Biasanya reviewer akan ngasih tahu beberapa komponen-komponen yang kurang jelas di artikel kita. Dan itu bisa kita masukkan di artikel. Otomatis itu akan memperbesar kemungkinan nantinya diterima di target jurnal atau seminar berikutnya. Oke, jadi itu kurang lebih tipsnya dan juga strateginya untuk pengalaman dari saya pribadi. Nah, perlu diingat bahwa ini perspektifnya mulai murni dari bidang IT. Jadi di IT itu hasil seminar umumnya dipublish dan terindeks Google Scholar atau Scopus. Otomatis hal ini akan meningkatkan skor publikasi. Tapi sebenarnya seminar-seminar itu acceptance rate-nya lebih rendah daripada seminar yang hanya mengumpulkan abstrak. Dan kekurangan lain lagi adalah materi paper yang sudah dipublish di seminar tersebut tidak bisa dipublikasikan di tempat lain. Terus berikutnya lagi, mungkin kalau melihat, oh kenapa bisa tinggi gitu ya, jumlah artikelnya, lalu juga citasinya, itu juga karena saya cukup sering melakukan kolaborasi. Jadi dari sisi internasional, nasional, bahkan internal fakultas. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.